Nah, untuk menjawab untuk kriteria penilaian itu semua petunjuk ujian itu menjadi indikator penilaian. Misalnya tidak boleh copy paste punya teman. Nah, kalau ada yang copy paste artinya nilainya akan kurang gitu ya. Kemudian jawaban bersumber dari hasil bacaan dan analisis referensi yang jelas, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan disertasi. Nah, kalau blok-blok yang tidak jelas artinya uh, hasil jawabannya itu tidak maksimal gitu ya. Kemudian setiap pertanyaan minimal bersumber dari 2 referensi. Nah, jadi dari 2 referensi yang jelas. Maksimal jawaban setiap pertanyaan adalah 15 baris. Nah, itu untuk maksimal jawabannya ya. Tidak boleh lebih dari 15 baris. Nah, di akhir tulis daftar pustaka semua referensi yang dikutip. Nah, jadi uh, semua daftar pustaka yang dikutip itu ditulis di akhir jawaban, dan cara penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, maka itu menjadi indikator penilaian juga gitu. Nah, jadi semua yang ketentuan-ketentuan yang ada di petunjuk ujian ini itu menjadi indikator penilaian, tidak hanya isi jawaban saja gitu ya. Karena kita bersifat open book. Nah, kalau open book itu tentu tidak hanya jawaban saja yang menjadi penilaian gitu ya. Tetapi bagaimana teknis penulisannya juga akan menjadi penilaian. Bagaimana cara mendapatkan jawabannya dan cara membuat sitasinya dan cara membuat daftar pustakanya menjadi penilaian semuanya. Nah, oke, saya contohkan satu ya. Saya contohkan satu. Misalkan jelaskan 3 teori motivasi disertakan dengan contoh hierarki. Misalnya ini ya. Nah, kita misalnya download jurnal teori motivasi. Nah, ini saya sudah dapatkan jurnalnya. Kemudian saya download ya. Saya download. Ini saya letakkan di unduhan. Saya simpan. Nah, saya buka di unduhan ya. Saya buka di unduhan. Nah, ini. Nah, jadi untuk supaya kita bisa memaksimalkan jawaban dengan 15 baris, maka kita perlu membaca. Tidak hanya copy paste sehingga jawaban yang kita tuliskan itu kompleks dan memenuhi batas maksimal gitu ya. Nah, di sini tadi kita sudah lihat yang pertama diminta adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, coba kita baca di sini apakah teori kebutuhan Maslow ada dibahas di sini ya. Nah, ini misalnya Maslow juga mengatakan bahwa hanya kebutuhan yang tidak terpenuhi yang akan menjadi sumber motivasi. Nah, coba kita lihat di mana definisinya ya. Nah, jadi tentu kita harus membaca ya, meningkatkan literasi kita sehingga jawaban yang kita tuliskan itu tepat, dan nanti teknis penulisan sitasi dan daftar pustakanya juga harus sesuai gitu ya. Nah, misalnya ini
Motivasi merupakan elemen yang paling penting, tapi tentu kita cari yang teori tentang Maslow. Di sini. Nah, Maslow menyatakan motivasi kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan nah ini terkopikan di sebelahnya ya. Misalnya ini tertulis di sini ya. Anggap saja ini jawabannya sudah saya peroleh. Nah, kemudian kita tulis di sini. Jadi menurut Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak, gitu ya. Dan kalau kita buat, tentu kita buat referensinya dari mana, gitu ya. Misalnya karena kita ngambilnya di artikel di sini dalam ini ya, maka kita buat sitasinya. Nah, ini yang artikel ini adalah artikel Anjarwati. Maka kita buat referensinya gitu ya. Anjarwati tahun 2015. Nah, jadi kita buat referensinya dalam Anjarwati 2015. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap kalimat yang kita kutip gitu ya, itu harus ada referensinya. Referensi jelas di mana kita mengambilnya atau mengutipnya. Nah, kemudian nanti tentu di akhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka tentu kita harus buat daftar pustaka itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Misalnya ini Anjarwati ya. Kemudian nama pertamanya itu disingkat di Tri, maka ditulis T. Kemudian 2015. Kemudian judul penelitiannya apa, judul artikelnya apa gitu ya. Nah, judul artikelnya. Nah, ini harus ada aturannya, harus di bagian bawahnya harus dijorokkan ke dalam. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi bagian di bawahnya harus dijorokkan ke dalam. Kemudian setelah nama jurnal, setelah nama artikel, kemudian nama jurnalnya apa? Jurnal, sampai sini ya. Jurnal. Nah, ini dimiringkan. Kemudian kita volumenya, volume 1, nomor 1, volume 1. Nah, itu dimiringkan, nomornya tidak. Nah, kemudian halaman 45 sampai 54. 45 sampai 54. Nah, itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar isi, ya, tidak hanya sekedar isi, tetapi bagaimana kita mendapatkan jawaban itu, dari sumbernya apa gitu ya, kemudian cara kita membuat sitasinya gimana gitu ya, sudah tepat atau belum, kemudian cara membuat daftar pustakanya sudah tepat atau belum. Nah, jadi itu menjadi kriteria penilaian seluruhnya gitu ya. Nah, maka perlu dibaca petunjuk ujiannya. Nah, kalau yang menggunakan Zotero atau Mendeley, ya itu secara otomatis nanti daftar pustakanya akan disusun sendiri. Oke, silakan silakan diperbaiki. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.